yasrohi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Jakarta. Kepada Ibu Tripuji Astuti SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri 2 Jakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka sosialisasi budaya positif oleh Ibu Nurmalina tanpa suatu apapun. Untuk itu marilah kita bersama-sama melafazkan bacaan tahmid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini kapasitas saya adalah memberi dukungan kepada Ibu Nurmalina selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang saat ini masih menjalani pendidikan, di mana pada kesempatan kali ini Ibu Nurmalina mendapatkan tugas, yaitu sosialisasi tentang budaya positif. Memasuki acara berikutnya yaitu acara inti sosialisasi budaya positif oleh Ibu Nurmalina SPD CGP Angkatan 7. Kepadanya dipersilakan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat di ruang kelas 3 ini untuk belajar bersama tentang budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW
semoga kita mendapatkan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Sebelum saya mulai sosialisasi ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua, kepada Ibu Tripuji Astuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jerakan yang telah memberikan izin, kemudian juga saran dan masukan sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktu yang kesempatan waktu yang benar-benar diluangkan untuk bisa ikut sosialisasi ini. Sebenarnya saya sendiri baru mengetahui tentang istilah budaya positif ini setelah mengikuti CGP angkatan 7 ini. Tadinya saya cuma tahunya itu tentang budaya positif itu apa ya, pembiasaannya. Saya paham itu pembiasaan sebenarnya yang sudah kita lakukan selama ini. Misalkan itu loh, pembiasaan 5S, senyum, sapa, terus juga sholat duhur berjamaah, sholat duha berjamaah. Nah itu ternyata memang setelah saya mengikuti CGP ini, saya lebih memahami ternyata itu tuh masuknya ke dalam apa, budaya positif itu, pembiasaan positif itu istilah lainnya seperti itu. Nah dengan mengikuti CGP ini, saya juga mindset saya itu berubah. Terang tadinya budaya positif yang seperti apa, terus dengan murid itu juga bagaimana sikap kita itu, ternyata setelah saya mengikuti CGP itu saya merasa masih begitu banyak kekurangan saya. Nah sebagai seorang pendidik kita itu memang dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi kita terus nih, salah satunya juga dengan mengikuti CGP ini. Nah teman-teman, kiranya pendidikan itu sesuatu yang merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri, kualitas peserta didik kita, yang itu akan menentukan juga kepada kemajuan negara dan bangsa kita. Tujuan dari pendidikan kita itu tentunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sesuai dengan tujuan dari itu, gambar itu ada siapa? Bapak Ki Hajar Dewantoro. Selama ini yang saya pahami tentang Ki Hajar Dewantoro yang sering saya dengar itu cuma itu ngarso suntulodo, madio ngomong ngarso tuturi hadayani. Itu harus bangga bahwa kita punya seorang bapak pendidikan yang sangat hebat, yaitu beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Filosofi beliau itu ini, yang satu tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Ini dalam sekali maknanya, bahwa pendidikan itu harus bisa menuntun anak kita. Kita itu tidak hanya mengajar dan mendidik itu jelas jauh berbeda. Mengajar itu kita mentransfer ilmu pengetahuan, sedangkan mendidik kita itu juga selain kita mengajarkan tentang ilmu, kita juga membentuk karakter anak tersebut. Nah, yang filosofi yang lainnya yaitu pendidikan itu adalah benih kebudayaan yang mengantarkan murid pada budi pekerti, yaitu artinya pendidikan itu harus holistik. Itu meliputi olah cipta, rasa, kasa, dan tenaga, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian kesempurnaan budi pekerti. Intinya ya itu tadi, bahwa mendidik itu tidak kita mengajarkan tentang ilmu matematika saja, IPA saja. Kita lebih menekankan kepada anak, budi pekerti anak itu harus bisa menjadi anak yang berakhlak mulia. Ya. Terus filosofi selanjutnya bahwa pendidikan itu menghamba pada anak, bukan terus kok artinya itu kita tuh menghamba guru semua sama anak-anak. Guru mau ini toh pelajarannya mau ini gambar saja, nyanyi saja. Terus Bu guru ini mau pulangnya jam segini, bukan seperti itu nih. Menghamba pada anak yang dimaksud itu kita
kita itu sebagai seorang pendidik harus bisa mengetahui karakteristik anak itu sendiri, minatnya, kebutuhannya, bakatnya. Nah, kita itu ketika mengajar, kita harus rencana yang kita buat itu sesuai dengan karakteristik anak, sehingga kebutuhan anak itu, kebutuhan pribadi, kebutuhan emosionalnya bisa terpenuhi. Otomatis jika anak itu belajar dalam kondisi senang, maka mereka pun dengan senang hati akan mengikuti materi yang kita sampaikan. Terus pendidikan itu bukanlah tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita tulisi apa saja terserah kita. Enggak, anak kita itu hanya bisa menebalkan, mengarahkan. Anak ini punya potensinya ini. Kita hanya bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Terus juga pendidikan adalah proses menuntun anak. Di sini posisi kita adalah sebagai pamong, menuntun tadi. Menuntun anak, membimbing anak, kita itu harus mampu menjadi seorang fasilitator. Peran kita itu fasilitator, motivator kepada anak tersebut. Kita mencari potensi anak itu. Anak itu kita kan tahu anak itu ternyata di bidang ini bagus. Bisa dia mungkin agak lemah di bidang membaca, menulis, mungkin dia tidak terlalu pandai, tapi dia punya kemampuan yang lainnya, bisa dia pandai olahraga. Nah, itu kita bisa memfasilitasi agar potensi anak itu dapat berkembang maksimal. Terus pendidikan itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini itu adalah lingkungan fisik dari anak itu sendiri, dari dia kecil sampai dia besar. Terus juga kodrat zaman itu artinya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ketika kita mengajar anak-anak, tadi kita harus menyesuaikan karakteristiknya. Sifat anak itu seperti apa, pribadinya seperti apa, juga lingkungan anak tersebut atau lingkungan sekolah kita ini seperti apa. Sedangkan kodrat zaman, kita itu sebagai pendidik dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Revolusi Industri 4.0 ini, ya kita harus bisa mengikutinya, terutama dengan memanfaatkan apa? TIK. Mengajar juga bisa menggunakan PowerPoint atau kita download dari YouTube atau bahkan kita membuat sendiri video pembelajarannya agar anak itu lebih tertarik. Nah, ini tadi tentang peranan pendidik. Ya, kita sebagai pendidik ini berperan itu seperti seorang petani dan sekolah itu seperti sawah atau ladangnya. Anak-anak itu seperti benih-benih tumbuhan. Jadi kita itu petani. Nah, kita itu harus mengolah sawah itu agar sawah itu bagus, tanamannya bagus, tumbuh subur. Itu bagaimana? Dengan mencabuti rumputnya. Kemudian kita juga memberi pupuk. Nah, itu diibaratkan kita itu petani seperti itu. Anak-anak kita itu adalah benih-benih yang harus kita jaga, harus kita rawat agar dia menjadi apa? Anak yang berkarakter dan berakhlak mulia, juga cerdas, bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini tadi tentang budaya positif tadi, budaya positif yang tadi akan saya sampaikan tadi. Apa sebenarnya budaya itu? Budaya itu berasal dari kata itu, budaya. Budaya juga atau dari bahasa Latinnya color itu, atau yang artinya itu mengolah atau mengerjakan. Budaya itu merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Seperti kita tinggal di Temanggung. Nah, itu budaya Temanggung itu diwariskan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang kita. Misal ada berbagai macam budaya yang kita kenal. Acara-acara adat itu juga termasuk, misal kok jalan kepang seni. Nah, itu bahkan jalan kepang itu sendiri pun itu nantinya bisa kita mengajarkan pada anak-anak itu tidak hanya tari biar anak-anak itu wah kita nari, itu enggak. Soalnya itu ada esensi sendiri dari jalan kepang sendiri itu apa. Nah, itu kan ketika kita nari jalan kepang anak-anak diajak otomatis harus bagaimana? Kompak dan kerjasamanya harus bagus. Nah, itu nih. Terus ini budaya positif di sini itu artinya adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif
dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid agar menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan hormat kepada orang tua maupun gurunya. Kita di sini tadi selain memberi pelajaran atau mentransfer ilmu pengetahuan, kita juga dituntut untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik salah satunya dengan menanamkan budaya positif, yaitu melalui pembiasaan positif yang sebenarnya itu sudah tiap hari kita lakukan. Anak-anak tiap datang kita salim sama anak-anak, senyum, sapa. Nah, sama teman-temannya juga bagaimana. Terus juga nanti membaca atau literasi 15 menit itu juga itu budaya positif yang bahkan kalau literasi itu sangat menentukan kemampuan anak nantinya, karena dengan lancar membaca itu kan anak-anak istilahnya membaca itu jendela dunia, membuka ilmu yang lebih luas. Pembiasaan yang lainnya seperti dalam keagamaan Gunangin itu sudah tiap hari, bahkan sholat duha dan sholat duhur berjamaah bergantian, itu juga akan mendidik anak-anak kita tentang ketakwaan terhadap Tuhan. Terus piket membersihkan sampah, milah-milah sampah, itu juga merupakan kebiasaan positif yang sangat bagus untuk terus kita kembangkan. Karena apa? Dengan melakukan kegiatan bersih-bersih ataupun piket bersama, otomatis lingkungan kita akan terasa bersih dan juga nyaman. Kalau lingkungannya sudah nyaman, sudah bersih, itu anak-anak juga akan belajar dengan enak. Kalau misal lingkungannya kotor, itu saja sudah mengganggu konsentrasi anak untuk belajar. Itu jika dilihat dari segi itu, piket bersama ataupun kita sering berzabati. Nah, itu juga dilihat dari kebersihan lingkungan, manfaatnya itu. Sedangkan dilihat dari kerjasama dan gotong royong, anak-anak akan bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Misal nanti ada anak yang nyapu, ada anak yang membuang sampah, dan lain sebagainya. Nah, budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 guru penggerak itu membuat hal seperti ini: perubahan paradigma, stimulus respon, lawannya teori kontrol, terus arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma atau kegiatan ini di sini gambarnya apa ini? Ini sebetulnya saya minta tolong kepada dua guru, monggo rumahnya mau gunangin, oke? Di sini nanti memperagakan apakah ini tentang kegiatan kepala ini membuktikan tentang teori kontrol atau tidak? Silakan gunangin ini sebagai si A yang tugasnya mengepalkan tangan. Mana ada kiri bu? Ya lebih baik kanan saja. Kanan itu gunangin, bayangkan bahwa di tangan gunangin itu ada sebuah beliau. Nah, yang harus gunangin jaga, betul-betul gunangin jaga. Nah, kumanya itu berperan sebagai si B yang mencoba segala cara untuk merebut brilian gunangin. Coba bisa dipraktekkan. Boleh dengan dipelitik atau dengan nah, ya itu nanti siapa yang menang kira-kira, Akan tetap mempertahankan. akan tetap mempertahankan untuk dilepaskan. Coba dikasih uang kali. Masih akan tetap berusaha. Susah sepertinya.
Yang tangannya mengepal ataukah yang mencoba membuka kepala tangannya? Yang Dua-duanya. Teori kontrol, teori tangannya, maksud tangannya di kepala ini, tangannya di kepala biasa maksudnya. Tangannya di kepala. Itu kontrolnya pada siapa? Gunani. Gunani. Itu begini maksudnya. Itu kita anggap saja Gunani itu adalah murid kita. Dan kita itu seperti Maya. Nah, sebetulnya murid kita itu dia membiarkan kita itu mengontrol mereka. Sebetulnya ketika anak-anak ini nanti dikerjakan tugasnya sampai halaman segini, anak-anak tidak boleh berbicara sendiri saat guru menerangkan. Itu sebetulnya bukan berarti bahwa kontrol kita itu berhasil pada mereka. Anak-anak itu hanya membolehkan bahwa dirinya itu dikontrol oleh kita karena terikat dengan namanya nanti ada peraturan. Peraturan itu biasanya kita yang buat secara sepihak, dibuat Bapak Ibu, tidak melibatkan anak-anak. Nah, lanjut. Nah, ini ada ilusi teori kontrol. Ilusi teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Seperti tadi bahwa kita itu merasa, wah, anak-anak itu nurut sama saya. Disuruh mengerjakan soal ini, disuruh diam saat pelajaran. Terus, nah itu mereka itu menurut, dan itu karena nanti ada alasan-alasannya kenapa anak itu menurut dengan fitrah. Kita sebetulnya itu karena mereka itu bukannya kita itu sukses mengontrol mereka, tetapi anak-anak sendiri itu memang mau dikontrol oleh kita. Nah, terus ilusi positif bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini sebetulnya mungkin Anda salah juga ya. Karena ilusi positif tentang penguatan tadi itu, penguatan itu kan bisa gini. Kita biasa anak-anak itu nilainya bagus. Nah, kan anak-anak sudah hebat, nilainya bagus. Ini siapa yang mau maju? Nanti kasih bintang dan sebagainya. Anak-anak itu mengerjakan jawabannya juga benar, nanti kita kan pasti memberi penguatan secara positif dan kita merasa bahwa itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak seperti itu. Tidak semua yang kita lakukan sebagai penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Anak-anak itu hanya merasa senang seketika itu saja. Selanjutnya belum tentu mereka akan melakukan semuanya dengan bagus karena nanti ada faktor-faktor lain, faktor eksternal lain yang akan mempengaruhi si anak itu sendiri. Nah, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, sebetulnya itu salah. Itu justru akan membunuh karakter anak itu sendiri. Karena kritik itu jika kita mengucapkan kritik pada anak, oh ini gini secara langsung, itu justru anak itu makan daun. Enggak, terus jarang anak itu bisa menerima kritik dari kita, benar-benar menerima itu. Sedangkan kita, jika kita melakukan sesuatu dan ada orang mengkritik dengan keras, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah langsung diterima? Saya kira tidak. Nah, terus ini tadi yang membuat orang merasa bersalah itu tadi, ketika ada anak yang dia itu nilainya tidak bagus, misalnya kan sesuatu itu banyak salahnya ya. Terus kita itu gini, jujur saya sendiri seperti itu. Anak-anak gimana sih, kan sudah guru ajarkan berulang kali, kok kalian nggak kasihan sama guru itu sampai capek. Itu anak itu otomatis, jika anak itu saya bukan anak yang gablok ya, dia anak yang merasa, dia itu tetap akan merasa terus gimana, dia ada rasa penyesalan, kenapa aku tidak bisa. Nah, itu anak-anak itu belum tentu dia mau mendekat pada kita, justru dia akan merasa minder, juga menjauh dari teman-temannya. Terus ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, otomatis kita adalah orang dewasa. Kita juga, kalau saya pribadi, saya sendiri sering juga merasa, wah, anak-anak itu harus mengikuti perintah saya, pelajaran saya. Misalnya saya kok sekarang pelajarannya ini, nanti ada anak yang guru kok sekarang
kita merasa seperti itu, maka anak-anak otomatis mereka mungkin akan menurut ketika itu juga, tapi hasil dari kontrol kita itu tidak bagus. Mungkin dalam materi atau ilmu anaknya mungkin bisa nilainya bagus, tapi karakter anak tersendiri saya yakin karakternya mungkin mereka tidak akan terbentuk baik. Bisa menjadi anak yang penakut, minder, atau bahkan mungkin menjadi anak yang terlalu pasif. Dia hanya akan bisa mengikuti saran atau perintah dari orang lain, mungkin seperti itu. Nah, ini ada perubahan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ada perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon di sini, ini pandangan kita yang mungkin belum mengenal teori kontrol gitu. Nah, ini kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Kita itu berharap bahwa semua orang itu sama dengan kita. Kita kadang jarang memaklumi pandangan orang yang berbeda dengan kita. Bahkan kadang kita merasa saya yang paling benar. Terus perilaku buruk itu dia sebagai suatu kesalahan. Pokoknya kalau itu menurut kita nggak baik itu salah. Terus orang lain itu bisa mengontrol saya. Ini tadi murid yang tadi saya contohkan, dia menjadi penakut, dia akan seperti itu. Dia merasa bahwa setiap orang itu bisa mengontrol dirinya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ketika muncul seperti ini, merasa ini biasanya dididik yang seperti ini. Saya bisa mengontrol anak didik saya. Saya lah guru dan kalian itu murid. Kalian harus mematuhi perintah saya, mengikuti pembelajaran seperti yang saya inginkan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ketika misalnya ada anak yang ngambek, terus ada anak yang dia tidak mau mengerjakan tugas, kita sudah merujuk baik-baik. Nah, terus kita paksa, entah itu dengan kata-kata yang kasar, harus ini, kalau tidak nanti kamu tidak naik kelas. Otomatis anak bagaimana? Meskipun dia dalam kondisi menangis, dia pun akan berusaha agar mengikuti apa yang kita inginkan. Terus modal berpikirnya adalah tadi, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang kontrol, sudah bisa kontrol. Terus sedangkan untuk teori kontrolnya, bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita itu pemikirannya menjadi lebih luas. Mungkin apa yang saya inginkan atau apa yang saya pikirkan tidak sama atau tidak harus diterima oleh orang lain, dan kita pun berusaha menerima pemikiran atau pendapat orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita percaya bahwa apapun perbuatan orang lain terhadap kita atau perbuatan kita sendiri itu pasti ada tujuannya. Ya, ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ketika genggaman kepala kanannya tadi punya bunangin, berusaha dilepas oleh Umayyah, dalam hati yakin bahwa Umayyah itu tidak akan bisa melepaskan kepala tangan saya. Yakin dalam hati bahwa hanya saya lah yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini posisi kita sebagai guru. Jika kita meyakini teori kontrol ini, kita akan menyadari bahwa kita pun tidak bisa 100% mengontrol murid kita. Meskipun kita sudah membuat peraturan, nah jika peraturan itu hanya sepihak, hanya kita yang membuat, itu akan sulit dipatuhi oleh anak. Meskipun saat itu mematuhi, nanti dalam jangka waktu yang lebih panjang biasanya anak itu akan memberontak atau melanggar lagi. Sering deh ada seperti itu, anak bisa dimarahi, ya mau dia udah tidak nakal lagi, tapi nanti karena ada merasa dipaksa, itu peraturan yang karena kita yang membuat tadi. Terus kolaborasi dalam proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kolaborasi, contohnya ya, saya pun tidak bisa kita melakukan sosialisasi sendiri, harus dikolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Terus model berpikirnya adalah menang-menang. Setiap orang itu pasti seperti tadi mengontrol guna ini akan merasa menang. Demikian juga yang tadinya dia berada posisi di bawah atau dikontrol, kalau suatu saat dia pun bisa menang. Nah, tadi untuk menciptakan suatu sekolah yang aman, nyaman,
suatu sekolah yang aman, nyaman. Nah itu kita kan biasanya membuat namanya peraturan biar kondisi sekolah itu kondusif. Nah istilahnya dalam singkat itu kita membuat atau menciptakan agar anak itu menjadi anak yang disiplin. Nah di sini disiplin itu dalam bahasa Latinnya itu artinya itu belajar. Berkonotasi dari murid-muridnya dulu artinya Socrates dan Plato. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang secara mungkin entah sadar atau tidak sadar sering kita lakukan, membuat anak-anak disiplin dengan kita membuat peraturan yang itu sebenarnya anak-anak pasti ada rasa tidak nyaman karena kita terkekang oleh peraturan yang kita buat. Nah, jadi arti kata dan disiplinnya sesungguhnya itu malah berat, ini merasa tidak nyaman dan tujuan mulia yang ingin kita capai pun menjadi terkendala. Kita sebagai guru memang akan merasa sangat senang ketika anak itu patuh pada kita. Tetapi kadang ya itu tadi yang kita lupa bahwa kita itu ternyata mengekang anak didik itu, anak-anak itu melakukan tidak dari hati nuraninya, melaksanakan semua peraturan itu tidak dari hati nuraninya. Makanya anak-anak itu kadang ketika sekolah ada anak yang kadang menjadi tidak bersemangat. Jika tidak bersemangat maka hasil dari pembelajaran itu pun menjadi tidak maksimal. Tadi tentang disiplin tadi, disiplin itu yang seperti apa sebenarnya yang benar-benar bisa membuat anak didik kita menjadi anak yang patuh dan berkarakter itu adalah disiplin yang positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk mendidik anak dalam melakukan kontrol dirinya dan menumbuhkan kepercayaan diri. Tujuan dari disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin positif tadi bahwa anak-anak itu, misal kok anak-anak itu berangkat sekolah tepat waktu, misal anak-anak itu ketika pelajaran mereka tidak gojek, tidak berbicara sendiri, itu sebetulnya yang sangat secara pribadi saya inginkan bahwa anak-anak itu bertindak seperti itu dari dalam hati nuraninya sendiri, mentaati semua peraturan itu secara sadar bahwa saya itu harus berangkat pagi, dia tidak dihukum, tidak seperti itu lagi. Ketika mereka benar-benar berangkat tepat waktu dari dalam dirinya sendiri, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin menjadi anak yang pintar, saya ingin bisa meraih cita-cita saya. Nah, seperti itulah disiplin positif yang istilahnya sudah berhasil diterapkan. Jika kita mampu menerapkan disiplin positif itu, insya Allah anak-anak didik kita tidak hanya menjadi anak yang pintar, tetapi berkarakter dan berakhlak mulia. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Di sini itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu dari luar anak didik kita sendiri, sedangkan internal itu dari dirinya sendiri. Nah ini tadi untuk menciptakan disiplin positif, otomatis anak-anak harus punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan motivasi perilaku manusia itu berperilaku karena ada 3 motivasi ini. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak-anak yang menaati peraturan karena dia takut nanti kalau saya tidak menaati peraturan saya akan dihukum. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Misal anak-anak nanti yang nilainya paling bagus guru kasih hadiah. Nah, itu menjadi motivasi bagi dirinya sendiri. Motivasi eksternal bukan dari dirinya sendiri. Yang terakhir
terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Kesadaran dari dalam dirinya sendiri bahwa saya itu harus menjadi anak yang bisa pintar, anak yang bisa menjalankan semua peraturan tanpa itu disuruh, karena menginginkan menjadi seorang anak yang berakhlak, menjadi anak yang baik. Kita harus bisa, sebagai pendidik kita harus bisa memunculkan motivasi internal dari diri anak itu sendiri. Yang selanjutnya adalah membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai guru, kita sering tidak memberi hukuman pada anak. Sering atau tidak? Kira-kira. Kalau saya lebih sering memberikan hukuman. Karena apa? Biasanya yang namanya hukuman ini, ketika ada anak kita yang terlambat, kita tadinya langsung, kamu terlambat. Nah, ini nanti ditulis, misalnya ditulis saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak, itu ditulis, nanti dibaca. Nah, itu adalah hukuman. Karena apa? Tadinya itu tidak direncanakan. Kalau bukan hukuman, itu namanya ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi itu bisa ada anak yang melanggar peraturan, dan sebelum anak itu melanggar, kita itu sudah bersama anak-anak membuat kesepakatan. Misal, yang terlambat 10 menit, anak-anak ini bagaimana kalau ada anak yang terlambat? Itu peraturan itu kita buat bersama anak-anak dengan penuh kesadaran anak-anak sendiri. Ketika nanti ada anak yang terlambat dan kita memberi hukuman sesuai tadi yang sudah disepakati, itu namanya konsekuensi. Tetapi ini pun juga taraf kepatuhannya juga masih bisa berubah, tidak dalam jangka yang panjang. Anak-anak masih sering melanggarnya. Nah, untuk restitusi ini biasanya kita itu sebetulnya untuk restitusi itu kita mungkin sering melakukan, tapi tidak tahu istilah restitusi itu sendiri. Jujur saya saja sebelum mengikuti CGP ini, saya tidak tahu restitusi itu apa. Tidak tahu ketika modul 1-4 itu baru tahu restitusi, dan sebetulnya saya sering melakukan restitusi walaupun itu bukan tahapan yang utuh. Restitusi di sini itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika anak-anak tadi bisa ya, ada anak yang bertengkar, kemudian kita kan dipisah. Nah, itu kita tidak langsung memberi hukuman, tapi kita tanya, anak-anak ini tadi alasannya kenapa bisa seperti ini? Nah, ya, itu adalah Pak Alfikon namanya. Itu yang mengatakan tentang ini, bahwa penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara sadar ataupun tidak sadar, kita sering memberikan hukuman ataupun penghargaan kepada anak-anak dengan tujuan bahwa agar anak itu bisa kita kontrol. Itu sebetulnya tidak benar juga. Makanya tujuannya adalah dihukum oleh tadi penghargaan. Kalau hukuman mungkin itu, oh iya itu salah, bisa kita tanya kepada orang yang lain, oh salah, nah, bisa ke penghargaan. Penghargaan itu kan kita seperti memberikan, intinya agar kita itu bisa memberikan penguatan positif ya. Penghargaan kepada anak-anak itu tujuan kita agar anak-anak itu lebih termotivasi, tapi sebetulnya itu tidak benar. Dengan memberikan penghargaan akan memberikan efek-efek yang sebetulnya tidak baik bagi anak didik kita. Ini alasan kenapa penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Ini yang nomor satu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, misalkan anak-anak nanti yang nilainya paling bagus, guru kasih hadiah. Nah itu, pada saat itu anak-anak yang mendapatkan hadiah atau penghargaan itu akan merasa sangat senang, dan dia pun akan berusaha, oh besok aku harus mendapat nilai bagus lagi, dia dapat pelatihan lagi dari guru. Nah, dia akan berusaha secara optimal, tetapi ketika penghargaan itu dihentikan, maka dia tidak akan
dengan baik lagi, dia akan mau berkurang biaya, dia lebih akan seperti itu. Itulah maka pengaruh dari penghargaan itu hanya dalam waktu jangka pendek. Untuk yang kedua, penghargaan tidak efektif, ini hampir sama. Tadi ketika kita memberikan penghargaan, anak itu akan sangat termotivasi untuk terus berusaha dengan baik. Tapi ketika kita tidak memberikan pada anak-anak penghargaan itu, maka anak-anak akan motivasinya lebih menurun. Ya, males, nggak dikasih hadiah lagi sama guru, seperti itu. Ya. Terus penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Ya itu karena nanti ketika kita itu memberikan penghargaan pada anak-anak yang kebanyakan anak-anak yang kita beri penghargaan itu mungkin anak-anak yang pintar, yang nilainya bagus seperti itu. Itu mungkin tanpa kita sadari itu ada anak-anak lain yang merasa iri. Kasih penghargaan terus, dikasih imbalan terus, saya kapan? Nah, dia menjadi iri dengan temannya. Dia akan menjauhi si anak yang sering mendapat penghargaan. Otomatis itulah kenapa sebuah penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, maksudnya ketika kita berikan penghargaan, nilai mereka kita jamin dari awal. Nanti yang mendapat nilai bagus, guru kasih hadiah. Mereka akan berpikir keras, berusaha maksimal, dan jawaban mereka akan tepat. Tapi ketika sementara anak-anak yang lain kita bandingkan dengan anak-anak yang kita memang mengajari tanpa dikasih penghargaan, dibandingkan dengan anak-anak yang tadi kita iming-imingi dengan penghargaan tadi itu, nanti suatu saat dalam jangka panjang hasilnya akan lebih bagus anak-anak yang memang mereka belajar secara murni, tidak diberi penghargaan. Itulah kenapa disebut penghargaan itu mengurangi ketepatan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Kualitas hampir sama dengan tadi yang mengurangi ketepatan. Kualitas dari anak didik kita sendiri itu motivasinya hanya tergantung dari penghargaan yang kita berikan saja. Ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi, maka ya sudah, motivasi mereka akan menurun, mereka tidak bersemangat lagi. Ini juga sama, penghargaan mematikan kreativitas, sama dengan kualitas dan ketepatan tadi. Yang terakhir, kenapa penghargaan itu kok mengukur? Ketika kita memberikan ranking kelas itu ada juara 1, 2, 3. Nah, juara 1 tentu saja dia akan merasa paling bahagia. Sementara untuk juara 2, 3, dalam hatinya ketika mereka sudah berusaha, mungkin anak itu kan sudah belajar dengan begitu maksimal. Bagaimana biar aku bisa menjadi juara kelas, aku harus rank 1. Dan ternyata ketika mereka menerima rapot, mereka hanya mendapatkan rank 2 atau 3. Nah, mereka akan merasa dihukum, mereka akan merasa sakit hati. Ternyata usaha selama ini sia-sia. Nah, ya. Lanjut. Keyakinan kelas ini merupakan cara tadi agar tercipta disiplin kelas, disiplin sekolah, dan keyakinan kelas ini merupakan salah satu dari budaya positif. Dan kenapa kok tidak peraturan, tapi kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu kita yang membuat. Sementara untuk keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama anak didik kita. Anak didik itu nanti setelah membuatnya kita terus membahasnya. Mana anak-anak yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Setelah menjadi suatu keyakinan kelas, maka ini harus dilaksanakan. Nah, itu. Keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universalnya, bahwa nilai-nilai tadi itu yang disepakati dan secara terikat, lepas dari latar belakang, suku, agama, negara maupun bangsa. Semua anak yang ada di kelas itu harus melaksanakan keyakinan kelas tanpa membeda-bedakan. Untuk membentuk keyakinan kelas, di sini bahwa keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan
oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saat kita membentuk keyakinan kelas tadi, kita seperti mengadakan diskusi gitu. Anak-anak bisa coba tuliskan keyakinan kelas ya. Nanti akan kita sepakati keyakinan kelas itu nanti setelah dibuat ya harus kita laksanakan. Anak-anak otomatis mereka akan menulis yang mungkin dalam pikiran mereka, oh aku nulisnya ini saja, karena nanti kalau mungkin dia nulisnya yang sulit, belum tentu dia akan bisa melaksanakan. Terutama untuk siswa kelas 1. Siswa kelas 1 bisa kok disuruh membuat keyakinan kelas sendiri. Itu jika yang peraturan apa ya, yang istilahnya dengan bahasa yang tinggi malah tidak mudah. Nah, anak-anak sendiri itu nanti yang akan membuatnya. Misal apa bunganya kalau anak kelas 1? Kelas 1 paling nanti jangan berisi. Ya mungkin bahasanya pun kalau bahasa anak-anak masih tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Nah, itu kalau bisa saat kita membuat keyakinan kelas, kita mengarahkan kepada yang positif ya, jangan tidak membuang sampah, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Atau ya yang positif tadi. Nah, itu nanti untuk yang kelas rendah dan kelas tinggi beda. Ya mungkin karena dari bahasanya ada bahasa dan cara untuk itu menerapkannya nanti untuk kelas yang rendah lebih sederhana. Yang penting anak itu bisa memahami cara membuatnya ataupun melaksanakannya. Ini di sini ada contoh pembuatan keyakinan kelas dengan siswa saya kelas 3. Nah, itu salah satu contoh dari membuat keyakinan kelas. Mungkin besok bisa dipraktekkan di kelas masing-masing. Nah, ini ada bedanya, maksudnya peraturannya bisa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan yang diinginkan adalah tanggung jawab. Ketika hadir tepat waktu, maka kebajikan yang diinginkan atau yang diinginkan itu adalah menghormati orang lain ataupun komitmen pada tujuannya. Ini bisa Bapak Ibu baca sendiri tentang peraturan dan keyakinan kelas yang ingin dicapai. Nah, ini kembali ke kita sebagai pendidik tadi, bahwa kita itu harus bisa mengetahui tentang kebutuhan anak didik kita. Kebutuhan anak didik kita atau merupakan kebutuhan dasar manusia itu di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup ini bisa dilihat dari misal makan, tempat tinggal. Kemudian untuk cinta dan kasih sayang, ya kita memerlukan cinta dan kasih sayang, perhatian dari orang lain. Kesenangan, nah itu kita bisa melakukan misal hobi. Anak-anak itu hobinya apa? Ketika akan ekstrakurikuler pun kita memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memilih ekstra sesuai yang mereka inginkan. Kebebasan, nah kita tidak bisa menyuruh anak untuk selalu taat dan patuh kepada kita. Kita juga harus bisa mendengarkan pendapat anak-anak kita. Penguasaan, anak-anak itu akan membutuhkan suatu pengakuan juga bahwa mereka itu bisa mampu mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, itu untuk menjadi seorang guru yang baik, kita harus mampu mengetahui karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik kita. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, nanti posisi kita itu ada di mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nanti kita itu termasuk yang mana? Coba sedikit. Di sini ada contohnya. Contoh dari penghukum, membuat orang rasa bersalah, teman, pemantau, dan bahkan manajer. Ketika menjadi penghukum, biasanya kita sering ini seperti menghaji, menunjuk-nunjuk, bahkan berkata kasar. Penghukum itu anaknya
merasa bersalah. Ini posisi yang kedua, membuat anak merasa bersalah. Ketika tadi anak-anak apa nggak kasihan sama guru, nah itu kita otomatis membuat anak itu dalam hati merasa bersalah atas perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian posisi menjadi teman, kita itu dekat dengan anak-anak, tetapi posisi yang kita lakukan itu malah sebagai teman. Contohnya ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, terus ayolah ini, nak besok kamu maju lomba ya, ibu guru ini apa biar bu guru nanti kan senang kalau kamu dapat juara 1, ibumu senang. Nah itu kadang kita berbicara sebagai teman. Kalau sebagai manajer, kita itu mengajukan pertanyaan pada anak itu sendiri. Anak-anak, jika bisa anak itu salah, maka kita bertanya pada anak itu, kenapa kalian melakukannya, bagaimana nanti kalian memperbaiki kesalahannya. Terus juga menguatkan pribadi dari anak itu sendiri, tidak boleh menyalahkan anak itu sendiri, dan memberi kesempatan pada anak untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan mereka. Ini tadi istilah apa? Restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi ini, ketika anak melakukan kesalahan, kita bertanya, kenapa? Apa alasan kalian melakukan perbuatan itu? Nah, setelah mereka menjawab, mereka itu kita tidak langsung memberikan hukuman pada mereka, tetapi kita memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan puasa. Restitusi menuntut untuk lihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Restitusi diri adalah cara yang akan mencari fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Kemudian fokus pada solusinya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari kita melakukan restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian klarifikasi tindakan yang salah, identitas apa yang telah kita sepakati. Ini ada tahapannya. Menstabilkan identitas contohnya seperti ini. Tidak semuanya anak itu salah, bahkan kita pun pernah salah mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini adalah kata-kata tentang menstabilkan identitas. Kita membangun karakter pada anak, bahwa ketika anak melakukan salah itu mereka tidak langsung ketakutan setengah mati, tapi kita mencoba mendekati anak itu sendiri dengan menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah dengan mengucapkan, apakah karena kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini masih dari validasi tindakan anak tadi dengan kata-kata seperti ini contohnya. Nah, maukah kamu belajar cara lain? Nah, seperti ini. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kita bertanya kepada anak, sebetulnya anak itu mau menjadi seperti apa, pribadi yang seperti apa. Kalian itu mau menjadi anak yang disiplin atau bagaimana? Kita bertanya pada mereka. Ini contoh-contoh dari pertanyaan tentang menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh penerapan restitusi yang saya lakukan bersama siswa yang melakukan kesalahan, yaitu anaknya salah merusak milik temannya. Ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua juga sama. Ini anak yang terlambat sekolah. Anak yang terlambat masuk sekolah. Nanti caranya kita bertanya alasannya kenapa dia terlambat, terus bagaimana cara dia agar besok tidak terlambat lagi. Itu tentang contoh restitusi. Bapak Ibu, kiranya cukup sekian paparan tentang budaya positif tadi. Kalau misal ada yang tidak jelas, boleh Bapak Ibu tanyakan.
Masuki acara berikutnya itu sesi tanya jawab yang akan kembali dipimpin oleh Ibu Nurmalina. Kepadanya kembali dipersilakan. Bapak Ibu, dari paparan materi tadi adakah yang masih kurang jelas? Boleh ditanyakan. Boleh saya bertanya Bu Lina? Oh iya Bu, ya, berikut. Pengaruh budaya sekolah terhadap pendidik dan keberhasilan siswa? Itu saja Bu Lina. Saya tahu dulu ya. Selain Bu In, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, yang ingin saya tanyakan, mengapa kita perlu mengetahui tentang budaya sekolah? Itu saja. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau cukup? Kalau cukup, saya jawab dulu ya. Tadi pertanyaan dari Bu Ita tinggi tentang pengaruh budaya sekolah tadi ya terhadap Pendidik dan keberhasilan siswa. Oh iya. Budaya sekolah yang baik itu akan membentuk output, atau output itu adalah hasil dari siswa yang kita didik itu bisa menjadi siswa yang berperilaku baik dan mendukung ketercapaian prestasi belajar siswa. Karena dengan budaya yang sekolah yang baik dan positif tadi dapat memberikan makna bahwa budaya sekolah yang sudah kita buat tadi bisa membuat anak didik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Akan tetapi jika budaya yang kita terapkan itu lemah, maka hasilnya akan kebalikannya. Output siswa kita menjadi pribadi yang jauh dari harapan, tidak terhadap dan teralamiah. Gimana Bu In? Kira-kira Sudah cukup, terima kasih sudah jelas. Untuk pertanyaan kedua itu yang mengapa perlu mengetahui tentang budaya sekolah itu, Bu Riki. Nah itu karena budaya sekolah itu merupakan karakter. Budaya sekolah itu merupakan karakter dari sekolah kita sendiri, menjadi sebuah tuntunan, dan itu menjadi landasan tentang arah dari sekolah itu sendiri. Mau kita bawa kemana sekolah itu? Nah itu kenapa kita harus mengetahui tentang budaya sekolah. Ya, Bu Nurmalina, mohon tanya, bagaimana cara penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Ya, cara penerapan budaya positif di sekolah itu dengan menciptakan sekolah yang aman, nyaman. Kita sebagai pendidik berusaha agar sekolah kita itu kondusif. Tadi yaitu dengan menerapkan apa? Salah satunya keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas, itu kan berisi peraturan-peraturan kebajikan. Nah, anak-anak itu melaksanakan dengan penuh kesadaran keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri. Nah, dengan melaksanakan itu maka insya Allah budaya positif yang kita harapkan akan bisa tercapai. Demikian Pak Sigit, masih ada pertanyaan lagi? Cukup jelas, terima kasih atas penjelasannya Bu Nurmalina. Oh ya, ini kalau ada misal tambahan atau masukan dari Bapak Ibu guru yang lain terkait budaya positif ini, mungkin tadi ada yang terlewat dari penjelasan saya. Bu Tuti mungkin atau Bu Suti? Kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Bu Lina. Jadi dari keyakinan kelas, dari contohnya dari keyakinan kelas tadi itu kita dibuat guru kelas oleh siswa, kemudian membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, dari proses murid-murid kita menjalankan keyakinan yang sudah disepakati itu secara berulang-ulang, secara terus-menerus, maka kemudian akan membudaya.
Yang namanya membudaya itu nanti dalam arti berarti itu sudah menyatu, ya, menyatu dengan jiwa, menyatu dengan jiwa. Kemudian nanti kaitannya dengan budaya sekolah. Nah, budaya sekolah itu berarti hal-hal yang memang sudah menjadi karakter dari sekolah itu yang sudah membudayanya. Yang namanya budaya itu bukan lagi tarafnya terbiasa, ya. Sebelum taraf membudaya kan terbiasa, gitu. Tapi kalau sudah yang namanya sudah menyatu, sudah levelnya lebih tinggi, sudah membudaya. Jadi nanti seperti tadi bahwa outputnya adalah siswa yang berperilaku baik. Nah, artinya nantinya mampu membentuk murid yang berkarakter. Jadi sebenarnya poinnya ini nanti membentuk siswa atau murid kita yang berkarakter. Sedangkan untuk pendidiknya sendiri, ya, menurut pendapat saya, jadi pendidik ini perlu mengenal budaya karena dia juga menjadi role model, ya, menjadi role model bagi murid-muridnya. Paling tidak sebelum kita merujuk ke siswa, kita sendiri mempunyai istilahnya membudayakan itu pada diri pendidik. Nah, setelah itu kita sebagai role model, maka kita akan menjadi kiblat biasanya. Jadi kiblat bagi murid-murid kita. Nah, dengan kita menyadari bahwa kita adalah role model, otomatis mau tidak mau kita pun juga harus melestarikan apa yang namanya budaya positif atau budaya di sekolah. Dari saya cukup itu, Bu Dina. Mungkin ada dari yang lain? Cukup? Oke, saya kembali kepada Bu Dina. Terima kasih atas pandangannya Bu Tuti. Teman-teman, semoga nanti kita bisa menciptakan sekolah kita ini menjadi sekolah yang berbudaya positif, menjadi sekolah yang nyaman, aman, bisa membuat anak-anak itu merasa betah dan terus termotivasi untuk menjadi anak yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkannya. Kiranya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara kita bersama, dan di mana kita pada terakhir yaitu penutup. Namun dari saya dalam menyampaikan, dalam mengantarkan acara ini tentu banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu secara pribadi saya mohon maaf yang seturut-turutnya. Marilah acara kita ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.